Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam. Kita bersyukur malam ini boleh kembali lagi mengadakan seminar pembinaan iman dengan topik worship or worship. Kalau berbicara tentang worship ataupun ibadah, maka kita akan belajar juga tentang dasar, tujuan, kemudian bentuk, makna, ataupun juga liturgi. Ya. Dan di dalam ibadah itu juga ada pujian dan musik. Nah, kalau berbicara musik, kita berbicara tentang ritme, berbicara tentang harmoni maupun melodi. Kemudian kita juga belajar sejarah ibadah ataupun musik gereja itu seperti apa dan bagaimana perkembangannya hingga melahirkan denominasi yang ada seperti karismatik ataupun Pentakosta dan Reform atau Injili. Nah, denominasi inilah yang seringkali merasa ada bagian mereka yang paling baik daripada yang lainnya, ya, hingga nanti bisa menyebabkan worship itu tadi. Nah, bersama dengan Pendeta Agung Wibisana kita akan mempelajarinya lebih detail lagi. Bagaimana menyikapi kita yang berbeda denominasi mungkin yang ada di tempat ini, bagaimana menyikapi ibadah yang sejati itu, ya, sehingga di antara kita tidak merasa I'm the best, tapi sama-sama kita beribadah memuliakan Raja kita itu Tuhan Yesus. Sedikit tentang profil Pendeta Agung, beliau adalah pendeta di Gereja Kristen Immanuel Gloria Bandung dan juga di Cakra Yogyakarta ini. Beliau juga dosen di beberapa STT, termasuk STT Bandung, dan banyak pelayanan yang sudah beliau kerjakan, salah satunya pelayanan multimedia ini. Dan yang paling unik yang mungkin Bapak Ibu Saudara belum tahu tentang Pendeta Agung ini, ya, nanti beliau akan menyaksikan kepada kita bersama bagaimana kepiawaian beliau di dalam memainkan alat musik kita. Karena beliau ini ternyata mantan rocker katanya, ya Pak Agung ya. Dulu katanya, dulu sebelum jadi pendeta mantan rocker pada zaman mudanya. Bahkan ada artis ya Pak Agung yang jadi temannya. Banyak sekali, banyak sekali Bapak Saudara ya. Albar mungkin salah satunya. Nanti kita coba melihat bagaimana beliau mempersembahkan kemampuan beliau bermain musik untuk pemulihan Allah. Nanti sama-sama kita akan coba melihat bentuk rangkaian acara kita. Sesi pertama, ya ini karena sudah telat ya waktunya. Kemudian nanti setelah sesi pertama nanti ada break diselingi dengan snack dan pengumpulan persembahan ataupun pengumpulan pertanyaan. Setelah itu nanti ada menjawab pertanyaan tertulis. Setelah kita break, setelah menjawab pertanyaan tertulis, lanjut ke sesi kedua. Setelah sesi kedua tanya jawab lisan selama 20 menit. Setelah itu akan kita tutup. Ya. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama. Saya serahkan kepada kita. Ya, terima kasih saudara sekalian. Ya, mungkin ini baru pertama kali seminar tentang worship ya, atau praise and worship, yang kadang-kadang kita agak susah untuk membedakan, menjelaskan apa itu worship sebenarnya. Di dalam bahasa aslinya worship itu sebenarnya berkaitan dengan kita menyembah atau berlutut, atau bahasa Ibrani-nya itu berkaitan dengan mencium. Jadi mencium tanah, yang artinya bahwa tanah itu adalah milik Tuhan, dan mereka kalau menyembah itu selalu berlutut dan mencium tanah. Sampai hari ini Paus Yohanes dulu yang kedua itu yang di Roma Vatikan ataupun yang Benediktus, kalau datang ke satu tempat yang belum pernah dikunjungi dan belum pernah dicium tanah itu, dia akan cium tanah itu. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi turun dari pesawat terbang, kalau dia belum pernah sama sekali, dia akan cium tanahnya. Artinya apa? Bahwa tanah itu adalah milik Tuhan, dan di mana tanah itu dia ada, di atas tanah itu adalah dia harus menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu jiwa yang luar biasa sebenarnya. Tetapi kita seringkali mikir ngapain Paus seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu latar belakangnya. Makanya kita harus banyak belajar baik-baik. Nah, sekarang ada satu keprihatinan. Seminar ini dulu pernah dibawakan di beberapa kota, tetapi saya diundang gitu ya. Kalau ini karena kita ada rutin pembinaan iman,
Salah satunya adalah mungkin akan berkelanjutan, yaitu dimulai dengan tentang apa itu ibadah atau kebaktian yang berkenan pada Tuhan. Apakah sekarang kita memilih kebaktian seperti Katolik yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, atau seperti karismatik banyak bicara sedikit mendengar, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau di Katolik kan diam semua gitu kan, yang ngomong siapa? Yang ngomong di depan dari awal sampai akhir, kita jemaat cuma mengamini, amin amin gitu ya, jawabannya cuma singkat-singkat seperti itu, tetapi interaksi enggak. Tetapi kalau sekarang kita lihat Pentecost atau charismatic atau new movement of charismatic, ya, itu mengharapkan jemaatnya itu aktif, ekspresif dan kreatif, sehingga model-model yang lama dengan sekarang ini terjadi satu ekstrim, yang satu tenang, yang satu itu begitu terbuka, begitu luar biasa. Nah, apakah itu sesuatu yang sama nggak? Sesuatu yang tanda petik gitu ya, sesat nggak ya? Nah, saudara, kita harus hati-hati menjawab ini. Kenapa? Karena di dalam Alkitab tidak ada penghakiman atau penilaian Tuhan di dalam ibadah dan dikatakan itu sesat atau tidak sesat. Ya, kita harus hati-hati. Dan saya mendengar teman-teman saya dan juga yang mungkin sealiran juga sedenominasi saling mencaci maki dan juga saling mengolok-olok di mimbar. Mereka mengatakan, ini rasanya ini kurang berhikmat, ini tidak ada Roh Kudusnya, ini rasanya kayak di kuburan gitu ya, wah ini kayak diskotik. Nah, itu saling, kubu yang satu dengan satu itu saling yang melemparkan ketidakpuasan sebenarnya. Tetapi apakah hal ini terjadi di dalam penilaian Tuhan seperti kita menilai? Jawabannya adalah tidak demikian. Saya baru datang dari Tulungagung, di Gunung Wilis dan di Kediri dan tempat-tempat yang lain, di desa-desa, di ujung-ujung gunung. Bagaimanakah mereka beribadah? Dan saya menikmati sekali. Walaupun tidak ada piano di sana, walaupun ada ketimpung itu ya kayak gambus ya, tapi ada yang kecil suaranya untuk snare drumnya, ada yang bassnya, ya. Dan mereka menyanyikan lagu-lagu, ada yang lagu himne tapi dibuat dangdut, karena mau gak mau kan gitu kan, ada tik tak gitu kan. Apakah saya kemudian mengatakan bahwa ibadah ini ibadah yang sesat? Apalagi kalau kita masuk ke Afrika, ke China, gereja bawah tanah. Saya punya banyak cuplikan-cuplikan YouTube dan juga secara ini ya, Windows ya, Windows media yang live. Saya sengaja cuplik, tapi mungkin hari ini waktunya sangat minim sekali. Nah, kita akan belajar apa sih ibadah itu sebenarnya. Apakah kita boleh menilai ibadah? Nggak boleh dinilai dari apa yang baju dipakai, apa musik yang dipakai. Bolehkah ibadah ditentukan dan dibenarkan dengan ritual atau liturgi? Nah, saudara, kita harus terbuka di hadapan. Jadi kalau kita pakai sandal itu lebih sopan daripada yang tidak pakai sandal. Yang pakai sepatu lebih diperhatikan Tuhan dan ya menyenangkan hati Tuhan daripada yang pakai sandal. Apakah dinilai seperti itu? Dan kita menjadi orang-orang yang legalistik, dan bukan hanya kita berani mengatakan orang lain sesat atau orang lain itu tidak benar ibadahnya karena tidak rapi bajunya, tetapi kita sendiri pun menyesatkan diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita melegalkan cara kita ibadah sehingga menghakimi orang lain yang tidak punya sandal, yang tidak punya baju yang baik, yang tidak potong rambut juga. Betul ya? Kalau laki-laki rambutnya panjang itu nggak sopan. Ya kan, perempuan rambutnya pendek juga nggak sopan. Jadi laki-laki harusnya rambut pendek, perempuan rambut panjang. Nah, sekarang zamannya beda. Laki-laki banyak gundul, perempuan ada yang rambutnya meski, ya kan? Apalagi sekarang banyak dicat tau. Itu kalau Rasul Paulus sekarang hadir lihat perempuan dicat rambutnya, pingsan. Gitu. Ini gereja di mana nih? Gitu kan? Dan herannya istri majelis yang rambutnya dicat semua.
Aneh juga ya. Jadi kita satu sisi mengatakan musik kita paling bagus, tapi rambutnya dicat. Dan itu pemimpin gereja tadi, istri-istri mereka itu pada dicat dan puji Tuhan. Ya. Mengapa puji Tuhan? Ya masa kita puji setan? Nggak ada yang puji Tuhan kan? Nah, yang salah biar salah, yang benar biar benar. Ya, jangan ikut-ikut. Nah sekarang kita membagi dua gelombang atau dua kelompok besar. Jadi yang satu yaitu berkembang melepaskan dari tata aturan yang ada, dan mereka mengatakan bahwa saya menyembah ini adalah menyembah dengan satu sukacita saya. Tuhan gerakkan apa saya menyembah. Maka ada beberapa hal. Yang satu sangat hikmat, sangat istilahnya orang itu betul-betul kusuk. Yang satu seenaknya, mau nyanyi silakan, mau teriak silakan, mau tangan diangkat, mau apapun bebas saja. Ya. Dan yang satunya itu ada aturannya, ordonya, begini, ada fotonya, ada ininya, semua teliti sekali. Dan mereka mengklaim bahwa mereka meneliti semua itu berdasarkan firman Tuhan. Bahwa ini yang benar, ini yang firman Tuhan. Gereja yang tidak seperti ini bukan gereja. Sekarang gereja yang tidak ada pengakuan imannya, itu bukan gereja, itu gereja sesat. Jadi semua gereja yang tidak ada pengakuan iman asli diomong sesat semua. Serem juga ya. Jadi pengakuan iman rasuli itu menjadi tolak ukur menyatakan gereja benar atau tidak benar, karena pengakuan iman rasuli. Nah yang satunya sebaliknya, kita sudah merdeka, kita nggak perlu untuk mengaku dosa lagi. Kita sudah ditebus, masa bertobat terus? Kan sudah ditebus, kita umat pemenang. Mari rayakan, haleluya. Jadi pujiannya apa? Oh pujiannya itu sukacita terus. Kenapa? Kita umat pemenang, kok menang? Nah yang doa minta pengampunan dosanya itu umat keramai. Minta doa terus. Nah kita lihat di sini bahwa kita berada di dalam dua hal ini di negara kita. Kalau di luar negeri tidak terasa, apalagi di negara yang tanda petik tidak ada aturan-aturan liturginya. Gereja-gereja di Afrika yang di bawah tanah, gereja di China, gereja yang ada di Malaysia, gereja yang ada di Sarawak, atau gereja yang ada di daerah yaitu yang berat sekali untuk berkembang, dan mereka tidak memungkinkan mempunyai gedung, mempunyai liturgi. Apakah kita mengatakan bahwa mereka bukan gereja? Karena saya misionaris, jadi saya tahu betul apa yang dialami oleh mereka. Bahkan kadang-kadang mereka pun berkumpul itu susahnya luar biasa. Mau berteriak lah, boro-boro berteriak. Berdoa berkumpul pun sudah dicurigai. Apalagi pakai musik band. Wah, pasti dibantai habis. Nah kita mulai disadarkan. Saya mohon kepada kita semua, coba kita buka hati kita. Saudara, coba kita mau lihat seperti yang Tuhan. Coba kita merasakan seperti Tuhan rasakan. Apakah Tuhan dibatasi dengan cara-cara manusia seperti ini? Ya, oke, kita baca satu firman Tuhan untuk membuka ini ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan. Jadi keagamaan itu termasuk ritual, pujian, penyembahan, semua. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara perhatikan baik-baik. Kami memiliki satu pedoman, satu visi mendirikan gereja di Jogja dan kemudian di beberapa tempat, termasuk kita lagi beberapa kota. Lagi berdoa. Saudara, bukan mendirikan nama gereja kami, sekali lagi, tetapi kerajaan Allah, Kristus yang dimuliakan. Kita mau serupa dengan Kristus, menjadi gereja yang am, gereja yang Katolik, bukan Katolik Roma Katolik ya, arti am Katolik. Nah kita mau di sana.
Kita mau serupa dengan Dia dalam segala perkara apapun. Jadi saya melihat orang berzina, bagaimana Tuhan Yesus lihat itu. Saya melihat orang miskin, bagaimana Tuhan Yesus lihat orang miskin. Jadi gereja yang bukan gereja biasa, bukan gereja yaitu tradisi, tapi gereja Kristus yang menjadi visi kita. Jadi kita beda sekali. Tata aturan kita semua akan berbeda sekali. Jadi kalau Yesus bisa berkhotbah di kuburan, maka saya pun jadi pendeta dan gembala sidang boleh berkhotbah di kuburan. Di danau boleh, di jalan raya boleh, di mana-mana boleh. Karena Tuhan Yesus melakukan itu. Jadi saya hidup seperti Kristus hidup. Saya berkhotbah seperti Kristus berkhotbah. Saya memberitakan Injil seperti Kristus memberitakan Injil. Saya menyanyi seperti Kristus menyanyi. Saudara akan terkejut sekali kalau saya beritahukan bahwa Yesus menyanyi himne itu tidak selalu di sinagoge atau di bait Allah, tetapi dia menyanyi di rumah-rumah, di lapangan, di jalan. Perhatikan. Jadi ibadah yang dibawa revolusi oleh Kristus, Tuhan kita itu ibadah yang bukan ditutup dengan tembok bait Allah. Tidak. Dari sejak dia mulai pelayanan, dia mulai berkhotbah, dia mulai menyanyi, dia mulai berdoa, dia tidak memusatkan doa, nyanyian, khotbah, semua itu dipusat di bait Allah. Tidak. Tapi di mana bumi ini Tuhan sediakan sebagai mezbah Tuhan. Saudara, ini pola berpikirnya berbeda sekali dengan gereja kita sehari-hari atau seminggu-minggu. Jadi coba kita melihat Kristus yang merupakan satu kerinduan kita, karena kita diciptakan serupa dengan Allah yang gagal dalam dosa, dan kita dikembalikan serupa dengan Kristus supaya kita baru bisa menjadi serupa dengan Allah. Jadi cara dia menyanyi, cara dia beribadah, cara dia mengajar, cara dia melakukan penyembahan, memberikan contoh pada kita, itulah tolok ukur kita. Dan Tuhan Yesus katakan, jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan masuk kerajaan Allah. Saya ingin tanya di sini, siapa yang bisa lebih hebat dari orang Farisi dan ahli Taurat? Silakan aja menang. Ibadahmu lebih hebat dari mereka, lebih baik dari mereka. Siapa berani katakan, Pak, saya lebih baik? Silakan. Kamu tak potong tanganmu. Dan angkat tangan potong mas. Kenapa? Siapa bisa melawan ibadahnya orang Israel? Siapa bisa melawan ketertiban mereka? Siapa bisa melawan mulai dari sejak kecil, dari kandungan itu ada ritual-ritual sampai anak itu lahir dibaptis, dalam arti kita disunat, gitu ya. Dan kemudian besar dan kemudian dididik dari sejak kecil bagaimana mamanya menggendong dan menyanyikan puji-pujian himne untuk bayi. Sudah nggak pernah tahu ini? Orang Israel punya puji-pujian untuk anak-anak di dalam kandungan dan anak di luar kandungan. Itu sudah terbukti ribuan tahun. Tapi ilmu kedokteran baru mengatakan sekarang, oh ya itu anak bisa dengar dalam kandungan ini, itu kuno. Dokter sekarang nggak terlalu pintar dari orang tua. Kenapa? Firman Tuhan sudah katakan, Yesus bertemu bayinya, bertemu dengan Yohanes. Yohanes berkolak memuji-puji. Bayi bisa muji nggak? Ayo, coba. Walaupun nama bayinya Pak Puji, ya Puji Awas, Puji Astuti kan gitu kan? Bisa nggak bayi itu memuji Tuhan? Buktinya kita katakan bisa. Bertemu dengan Tuhannya, bayi itu berkolak, menyanyi, bersukacita. Dari sejak bayi pun ekspresif loh Yohanes Pembaptis. Betul ya, nggak berdiam diri. Bayangkan bayi bisa berkolak sampai putar-putar di perut mamanya. Wah, luar biasa. Bertemu dengan Tuhan. Ya, saya tanya, siapa di antara kita yang mengatakan bahwa saya lebih hebat dari orang Farisi dan ahli Taurat? Jujur kita katakan, tidak ada. Berarti kalau tidak ada, berarti siapa yang masuk kerajaan Allah? Itu. Ya nggak ada Pak, ya betul, sangat betul. Tidak ada seorang pun masuk kerajaan Allah. Kalau kita tidak dibuka kerajaan Allah itu oleh Kristus, oleh darahnya,
Dan ibadah kita bukan dimulai dari kaki, dari halaman, bukan. Ibadah kita dimulai dari yaitu kepala yang sudah dipecahkan itu. Kepala iblis yang sudah dipecahkan dan dipecahkan. Saudara, tirai itu sudah dibuka Roh Maha Kudus. Jadi Allah sekarang membuka diri, menjenguk umatnya, mendatangi umatnya, menolong dalam dosa. Engkau mati dalam dosa, aku bangkitkan engkau. Mari sembahlah aku. Dan itulah puji-pujian yang tidak boleh hilang dari seluruh jiwa ibadah orang percaya. Jadi siapa yang kita puji, kita sembah? Gak ada pribadi lain, Kristus. Begitu Kristus disingkirkan dari gereja itu, engkau bisa memuji, menyembah, tapi itu semua kosong. Bukan soal liturgi, ini ya. Jadi hidup keagamaan. Jadi kita gak ada yang benar, kita gak ada lebih baik. Bahkan Tuhan Yesus membandingkan kita dengan orang Farisi. Bisa gak kita mengalahkan mereka? Liturgi mereka, GKI, GPIB, dan gereja-gereja dari Mandarin, gereja dari Kempim, gereja dari Gidi, dari Papua, semua. Seluruh aturan liturginya gak ada bisa melawan orang Farisi. Mereka punya hari raya, mereka punya waktu, mereka punya semuanya luar biasa sekali. Dan bangsa itu bangsa yang bukan hanya menyajikan dan berhimne, berdoa, bukan hanya itu, tapi mereka memoris, menghafalkan puji-pujian itu. Jadi setiap orang Israel mengerti sekitar hampir 2000 ayat firman dan mendengarkan atau menghafal lagu lebih daripada 300 lagu yang wajib mereka harus bisa. Paling tidak seluruh mazmur itu dari Mazmur 1 sampai 150 mereka bisa menyanyikannya. Siapa yang bisa menyanyikan Mazmur? Dari Mazmur 1 sampai 150, siapa yang bisa? Pak, saya bisa Mazmur 1. Ini kan? Apa Mazmur 1? Coba lihat, judulnya apa? Ya, gampang kan? Dalam orang benar dan orang fasik, berbahagia. Kan ada lagunya. Bisa Pak, apal Pak Mazmur 1. Puji Tuhan 1. Orang Israel bukan satu, semua apal dia. Jadi setiap hari, setiap saat mereka 12 tahun dididik untuk menghafal. Ya, nah ini supaya ada bedanya. Nah sekarang kita gereja-gereja sekarang membawa denominasi dan membawa pembedaan dalam ibadah. Surah Al-Baqarah itu salah tidak? Saya katakan bukan soal salah atau tidak, tapi itu adalah keunikan gereja. Jadi gereja yang satu mempunyai penekanan di sini, gereja yang lain menghormati. Kenapa? Bisa saling melengkapi. Tidak ada gereja yang sempurna. 7 gereja Tuhan. Tidak ada gereja yang disempurnakan karena liturgi. Tidak. Saudara baca di kitab Wahyu 7 gereja Tuhan. Tidak ada yang dinilai karena liturgi, tapi karena 2 hal. Gereja itu luar biasa dan dipuji oleh Tuhan. Yang pertama, mereka bersaksi taat pada firman Tuhan sampai mati. Gereja Smyrna. Yang kedua, gereja Philadelphia. Mereka taat pada firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan setiap hari, renungkan firman siang dan malam. Itu gereja, 2 gereja, 5 dan 2. 5 gereja Tuhan ambruk. 2 gereja yang dipuji Tuhan. Khususnya 1, Philadelphia. Smyrna dipuji karena mereka hidup mau mati untuk Tuhan, jadi martir. Dan tidak ada olokan di sana. 2 gereja tidak diolok oleh Tuhan atau tidak dikata-katai oleh Tuhan. Tapi 5 gereja yang hebat dan besar, 5 gereja besar dengan 2 gereja kecil. Smyrna dan Philadelphia itu gereja nggak besar, gereja kecil sekali. Tapi Efesus, Laodikia, Pergamus itu gereja-gereja yang luar biasa, megamon. Tapi hancur. Dan gereja-gereja yang sederhana, yang luar biasa, tekun di dalam firman Tuhan, mau bersaksi hidup setengah mati. Kenapa? Karena menegakkan kebenaran, dihindari dari kerjaan, dilecehkan dan bahkan dibuang oleh orang di sekitarnya. Mereka tetap bertahan, mereka sampai mati bertahan. Walaupun miskin, mereka tetap bertahan, tidak mau mengingkari imannya. Itu gereja yang dipuji.
Oke, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Dasar dan tujuan penyembahan Kristen. Agak cepat ya. Setelah ada 3 pilar yang penting di dalam ibadah dan tidak boleh tidak ada. Ya, boleh dikatakan sesuatu yang seharusnya atau lebih tepat dan tegasnya adalah yang mutlak dan wajib. Yang pertama, sumber kekuatan ibadah adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak boleh dasar kebenaran kita adalah di luar Alkitab. Semua ada di Alkitab. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita memuliakan satu pribadi saja. Di dalam pribadi ini kita mengenal Bapa dan Roh Kudus, Tritunggal, yaitu Kristus. Dan yang ketiga, karya Kristuslah yang kita puji, kita nyanyikan, dan kita agungkan, bukan yang lain. Saudara bisa ngerti? Saya tidak boleh mengagungkan kesaksian saya karena saya disembuhkan. Saya disembuhkan, saya bikin nyanyian kesembuhan saya, bikin syair, my healing life. Saudara, itu antroposentris. Saya dikenal orang, saya diberkati, tapi saya tidak pernah membawa yang memberkati saya siapa. Siapa yang selalu memelihara saya? Nah, gereja di dalam 2 aliran ini, yang satu memuji, memuliakan perkara, yaitu dia mendapatkan kemuliaan dan berkat dari Tuhan. Berhenti di dia. Tapi gereja yang dewasa adalah gereja yang bukan berhenti pada diri, tapi dia langsung tembus pada Tuhan yang menjadikan dia seperti itu. Dia bersyukur atas anugerah Tuhan. Dia bersyukur karena pemberian Tuhan. Pujihu waktu aku susah ataupun senang. Pujihu waktu hujan atau panas. Pujihu di segala waktu. Itu adalah puji-pujian. Hitunglah berkatmu satu persatu. Engkau tidak akan pernah bisa menghitung yang Tuhan berkati. Itu puji-pujian yang langsung kepada Allah. Jadi sekarang dibagi 2. Gereja yang above, beyond all things, yang berada di atas segalanya, memusatkan diri pada Allah. Dan gereja yang memuji, memusatkan pada diri pada saya. Saya beri contoh. Saya tidak menyalahkan, ini diperbolehkan, sah-sah saja. Tetapi gereja ini belum disempurnakan, belum masuk ke dewasa. Contohnya, semua beraliran perkataan aku. Tuhan, aku mau setia, aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku. Semua gereja yang mengakukan diri semua, itu biasanya antroposentris, bersumber pada manusia. Tapi gereja yang menyembah Tuhan bukan berhenti pada dirinya, tapi langsung tembus pada atas. Gereja yang bagaimana? Hanya Engkau kekuatanku, Engkaulah perisai hidupku. Di situ. Jadi bisa ngerti ya perbedaannya. Jadi gereja dibagi pada 2 gelombang besar, 2 arus besar. Yang satu arus dimulai dari diri, kesaksian diri, kehebatan diri, berkat daripada diri. Dan yang satu adalah mereka mengalihkan seluruh berkat itu kepada yang sumber berkatnya, sehingga Allah itu dikenal melalui berkat yang Tuhan berikan pada kita pada dunia. Beda ini. Bedanya apa? Saya dikenal dunia, gereja saya dikenal luar biasa, tapi Kristus gak pernah dikenal. Itu menyedihkan sekali. Bahkan ada jemaat ditanya, ini jangan diri dulu ya, ditanya, tahu nggak Mesias itu siapa? Apa bedanya Mesias dengan Kristus? Nggak tahu. Tapi kalau Pak Agung saya tahu. Anaknya berapa, istrinya di mana, amal tinggal di mana. Saya tahu sifat dia. Saya tahu hamba Tuhan ini, saya tahu dia tahu banyak. Tapi tentang Kristus yang nggak tahu. Aduh, celaka saudara. Saudara nanti cek. Kalau kita ke gereja kita, jemaat yang ada di sekeliling kita cek, siapakah Kristus itu? Engkau sudah kenal tidak? Saudara cek, saudara akan mengerikan sekali.
Saya berkali-kali sebelum saya masuk satu gereja, saya cek setiap, mulai dari pemimpin sampai jemaatnya. Jemaat yang ketemu saya, pemimpin yang ketemu saya tanya tentang Kristus, sungguh mengecewakan. Betul-betul mengecewakan. Mereka tidak pernah bertumbuh untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan banyak jemaat tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi kalau gembala sidangnya dia tahu. Apa bedanya Roh Kudus dan Tuhan Yesus? Loh, Roh Kudus dia Yesus. Rohnya Yesus itu Roh Kudus. Ngaco nggak? Ayo. Saudara tanya nanti ke jemaat itu, apa bedanya Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Saudara, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka memuji tetapi mereka nggak tahu alamatnya. Mereka bisa mengatakan banyak hal, tapi mereka nggak tahu siapa yang mereka tuju. Kan lucu sekali. Coba saudara sekarang ya, ini anak saya gitu ya, anak saya. Terus dia memuji saya, ya kan? Memuji saya. Engkau, dia papaku yang pintar, memelihara hidupku, menjaga terus. Kemudian dia sebut namanya, bukan nama saya, tetangga saya dia sebut. Mirip-mirip dengan saya. Dan sering kali orang katakan Pak Agung jadi Pak Agus, gitu ya. Ini ada Pak Agus juga sih, ya kan? Oh, papaku, Pak Agus. Loh, saya berada di sebelahnya. Ngapur kamu. Bukan ini aku, ini papamu, ini aku. Enggak, Agus. Ngotot lagi. Nah, itu yang terjadi biasa. Ya, nah kita pelajari. Jadi 3 hal. Nah, soal yang ketiga sekarang kita perhatikan ya. Karya Kristuslah yang menjadi satu kerinduan kita untuk memuji menyembah Dia, bukan yang lain. Ya. Nah, karya Kristus itu 2 hal. Yang pertama, karya yang secara khusus dalam penebusan, dan karya yang akan memberikan pada manusia kehidupan baru dan surga dan bumi yang baru. Maka saudara perhatikan baik-baik. Bangsa Israel dari sejak awal dibentuk jadi bangsa umat pilihan Allah, dilatih oleh Tuhan untuk apa? Memuji secara bersama kebangsaan. Untuk menyiapkan apa? Untuk menyiapkan bangsa-bangsa lain untuk memuji Tuhan. Tapi bangsa Israel jatuh dalam nasionalisme, jatuh pada bangsanya lebih pada bangsa lain dan menutup bangsa lain. Dia harus menjadi terang, kata Yesaya Natal ini, Yesaya 60-61. Bangsa yang menjadi terang bagi bangsa lain. Tidak, sekarang bangsa yang menggelapkan bangsa lain. Gagal bangsa Israel. Jadi waktu Tuhan membentuk bangsa ini dan dibagi dalam 12 suku dengan skala keindahannya, dan di dalam pujian itu ditangani ibadah semua oleh kaum Lewi. Setelah ini luar biasa sekali. Setelah kalau perhatikan baik-baik, bahwa seluruh kehidupan orang Israel adalah penyembahan. Mulai dari dia bekerja bangun pagi sampai malam balik lagi, itu penyembahan itu sebenarnya. Bukan kita datang gereja minggu untuk penyembahan, bukan itu. Sejak engkau buka mata, seperti Daud katakan, ketika aku sadar siapakah engkau Tuhan, ketika engkau menatap aku, ketika engkau menopang aku, kasih setiamu lebih daripada hidupku. Coba bayangkan. Jadi Daud itu beribadah bagaimana? Bukan beribadah secara bersama hanya di bait Allah atau sinagoga, bukan. Tapi dari sejak dia mulai dia sadar hidup, mulai dia buka mata, dia memuji Tuhan sampai dia tutup mata. Dan dia penuh dengan pujian. Mazmur saudara baca, itu bukan hanya pujian. Daud pun bisa memainkan musik ini. Dan dia bisa menciptakan mazmur itu dengan luar biasa. Jadi ini raja yang hebat sekali. Otaknya pinter, main musik pinter. Wah, pinter sekali. Termasuk pinter berbuat dosa. Dia kan mencintai istri orang. Betul nggak? Siapa yang dicintai? Dan siapa? Siapa nggak jatuh cinta dengan model kayak Daud? Udah raja, ganteng lagi gitu kan, pinter segala-galanya. Ya rakyatnya kepingin kawin dengan dia semua. Ya kan nggak bintang American Idol Indonesia itu. Jadi waktu Bathsheba diminta pasti datang. Karena mau membantah raja saya, segala-galanya gitu ya.
Oke, saudara. Jadi kita memuji Kristus. Nah, sekarang ada sesuatu yang dibuka sedikit, yang luar biasa, ya. Apa yang luar biasa? Saudara perhatikan baik-baik. Nah, saya akan membuka saudara untuk mengerti ini, dan gereja tidak membuka diri dan hati. Cuman saya memperhatikan dari sejarah reformasi dan sebelumnya. Saudara perhatikan. Perhatikan baik-baik. Puji-pujian selain dari gereja Tuhan, dan Tuhan berikan pada manusia-manusia lain yang tidak mengenal Tuhan, tanda petik, tidak mengenal Kristus, tetapi mereka bisa memuji Tuhan karena keindahan alam semesta, karena keindahan akan sesama manusia, karena keindahan akan cinta kasih sama manusia. Maka itu semua pujian adalah milik Tuhan. Termasuk pujian seperti ini, ya, pujian yang mengagungkan tentang keindahan alam semesta. Jadi kebenaran Tuhan itu yang dinyanyikan dan dipujikan bukan hanya kebenaran penebusan Kristus, bukan hanya itu. Saya sekarang tentang cinta, tentang kasih seorang manusia, tentang belas kasihan seorang yang di jalan-jalan, kemudian ada seorang ibu yang mencinta seseorang, kemudian mereka menelurkan dalam tulisan syair, sajak atau pujian atau nyanyian. Saudara perhatikan baik-baik. Anugerah umum Allah Tuhan berikan kepada mereka. Anugerah umum dan wahyu umum juga diberikan Tuhan kepada mereka, dan mereka bisa memuji-muji Tuhan dan memuji dan sekeliling penciptaan yang ada. Dan iman mereka yang tidak tembus pada iman penebusan itu, mereka bisa memuji Allah sebatas mereka mengerti dalam anugerah umum. Saudara, kita harus menerimanya. Kita tidak boleh tolak. Contoh, kalau ada lagunya Slank, tahu lagunya Slank kan? Yang mengatakan bahwa korupsi itu jahat, harus membasmi korupsi. Saudara, saya tanya, saudara setuju nggak? Oh, itu kan penyanyi rock, jangan dong. Nggak boleh penyanyi rock, yang boleh penyanyi yang pakai celana. Rock dengan celana kan beda. Itu pakai rock, nggak boleh. Ini pakai celana itu. Saudara perhatikan baik-baik. Saya bisa menghormati yang Tuhan berikan pada mereka. Anugerah umum itu Tuhan berikan. Saya akan mengatakan puji Tuhan. Seorang penyanyi rock pun mengerti kebenaran dan menyuarakan kebenaran. Saya dukung selain itu. Tapi saya tidak dukung hidup mereka yang narkoba itu. Tapi suara kebenaran yang mereka suarakan, baik Slank, Gandhi ataupun Iwan Fals, yang nyanyi gak pernah fals, iya kan? Kalau dia menyuarakan kebenaran tentang banyak hal, tentang kemanusiaan, tentang kemasyarakatan, saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Kita boleh menikmatinya. Jangan munafik engkau. Nggak boleh, Pak. Yang boleh sentuh hatiku, sentuh hatiku. Yang lain nggak boleh sentuh. Hanya Tuhan yang boleh sentuh saya. Saudara-saudara akan menjadi orang hermit, tahu hermit? Orang yang ada di gunung bertapa nggak ketemu siapa-siapa. Maka saya ditanya orang waktu menjelaskan, berarti Bapak kan setuju dengan lagu apapun yang berkaitan dengan musik apapun? Saya katakan, betul. Selama mereka menyuarakan kebenaran, selama mereka menyuarakan belas kasihan Tuhan, keindahan alam. Morning is broken. Tahu lagu itu? Green dress at home. Itu lagu-lagu manusia melihat ciptaan alam dan dia memuji Tuhan. Itu anugerah umum, tapi lagu-lagu itu tidak pernah menyelamatkan engkau, tidak pernah membawa pertobatan dalam hidupmu, tidak membuka engkau untuk ditumbuhkan secara rohanimu. Tapi lagu-lagu itu boleh kau hormati, boleh kau nyanyikan, silakan. Tapi lagu itu bukan lagu pujian kepada Tuhan. Kita sudah setuju. Dasar pujian apa? Yaitu kebenaran yang hanya adalah firman Tuhan. Yang kedua, pribadi yang kita sembah, kita puji siapa? Nggak ada yang lain. Dan pekerjaan siapa yang kita puji? Hanya Tuhan Yesus. Perbuatan-perbuatan, karya, pengajaran, dan seluruh hidup dia yang kita puji, kita sembah.
Saudara, kemarin saya bertemu dengan seorang pendeta yang sudah pensiun, dan setelah pensiun hampir 2 tahun, mendekati 2 tahun, dia mengatakan, saya baru sadar saya memiliki karunia menciptakan lagu. Tidak sampai setahun dia sudah menciptakan lebih daripada 200 lagu. Saudara, waktu dia menjadi gembala sidang, 1 lagu pun nggak bisa diciptakan. Gitu kan? Begitu dia emeritus dan banyak waktu, dia memuji-muji Tuhan, dia tuliskan itu dengan enteng sekali itu. Puji. Ya. Saudara, ada seorang dari Tiongkok atau RRT yang sampai hari ini dia punya lagu ciptaan lebih daripada 3.000 lagu. Saya dengar yang terakhir. Dulu 2.000, sekarang sudah dekat 3.000. Fanny Crosby 8.000. Tahu Fanny Crosby? Salibnya itu 8.000. Sampai sekarang nggak ada yang pecahkan rekor dia. Saudara mau pecahkan silakan, buta dulu. Ya kan, baru bisa pecahkan rekor dia. Kenapa? Karena dia buta, dia bisa ciptakan banyak hal. Kenapa? Karena dimensi indera dia yang tanda petik, ya, indera yang nggak pernah dimiliki orang lain. Kepekaan dia kepada Tuhan, dia ciptakanlah beribu-ribu lagu. Orang yang menek nggak bisa ciptakan seperti itu. Handel pun nggak bisa ciptakan seperti itu. Beethoven, George Bach nggak bisa. Tapi Fanny Crosby yang buta bisa ciptakan itu. Jangan iri, saudara. Kenapa? Karena yang hina bagi dunia dimuliakan, yang miskin diberkahi. Kita mau apa? Semua itu Tuhan mau kok. Itu, ya. Nah, kita perhatikan Bapak ya. Oke. Jadi anugerah umum dan anugerah khusus saudara harus menghormati. Jadi jangan malu-malu sekarang kalau ada lagu, kecuali lagu yang seperti yang baru-baru sekarang ini ya, selingkuh itu silahkan lakukan, selingkuh silahkan kau nikmati. Wah, itu ngawur, jangan nyanyi kamu. Apalagi di persekutuan pemuda nyanyi Tuhan, nah disiplin gereja kamu. Ya, nggak boleh itu ya. Jadi yang benar nyanyi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, penyembahan ibadah yang memancarkan kemuliaan Allah. Ini yang ketiga, bagian ketiga, yaitu apa? Saudara, sifat-sifat ilahi. Ya, kekudusan, kesetiaan, kasih setia, kemurahan, belas kasihan, terus kemudian kebenaran Allah, terus kebenaran yang sungguh-sungguh dinyatakan dalam hidup kita. Kekudusan, kemaha kudus, kesucian. Nah, itu yang kita nikmati. Ya, kasihnya seperti sungai. Itu yang kita nikmati. Ya, sekarang instrumen nanti saya bahas. Instrumen gitar, piano, seruling, gambus, kecapi dan semuanya. Saudara perhatikan baik-baik. Semua alat musik, saya percaya diciptakan oleh Tuhan. Dan tidak ada satu alat musik yang boleh dikatakan netral. Kalau orang katakan, oh gitar itu netral Pak, pisau itu netral, mau bunuh orang boleh, mau sembelih ayam boleh, untuk sate. Gitu kan? Saya katakan, kalau kita baca Alkitab dengan baik-baik, semua ciptaan Tuhan, mulai dari bambu, senar, terus besi, apapun, kayu, dan segala-galanya jadi alat musik itu, saya tanya, semua untuk siapa sebenarnya? Jawab. Untuk setan? Tidak. Semua ciptaan itu Tuhan ciptakan, musik, nada dan semuanya untuk siapa? Harus dikembalikan. Gak ada kenetralan. Semua itu Tuhan. Kalau banyak orang katakan, oh musik netral Pak, tidak ada netral. Semua alam semesta ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain. Termasuk rambutmu bisa hitam jadi putih. Itu ingat baik-baik, jangan nyesel. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi kalau rambutmu putih jangan nyesel, kok disemir-semir. Jangan, bangga itu rambut putih kebanggaanmu. Tuh. Muliakan Tuhan dengan rambut putihmu atau gigimu yang keluar-keluar gitu. Jangan malu. Saudara, penelitian di dunia, saudara perlu tahu. Ya kan, ada orang kan tahu ya, biasa pelawak kan wajahnya aneh-aneh gitu kan. Saya tanya, kalau wajahnya nggak aneh nggak bisa jadi pelawak, tahu nggak? Tahu Sule? Tahu nggak Sule? Ganteng, yang perempuan tertawa-tawa gitu. Istrinya cantiknya minta ampun.
lebih cantik dari kamu. Saya tanya, keindahan itu diciptakan Tuhan, apapun Tuhan ciptakan, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, tidak ada yang dihina Tuhan. Orang buta sejak datang, semua menyalahkan orang tuanya. Wah, ini gak benar, orang tuanya selingkuh, dia kena penyakit AIDS. Wah, ini kena macam-macam ini. Ah, ini gak benar ini. Oh, ini turunannya dulu itu penjahat itu bapaknya sehingga dia buta. Semua nyalakan semua. Tuhan Yesus katakan apa? Enggak ada yang salah. Lu kenapa? Karena akan memuliakan Tuhan kebutaan dia. Kebutaan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Apanya ada orang buta memuji Tuhan? Saudara, kita dibuka kesadaran, ya. Jadi kita harus tahu bahwa tidak ada kenetralan. Jadi gitar yang ada di sini, salon semuanya ada, bangkunya ada. Untuk apa? Iblis bisa pakai nggak? Bisa. Tapi tujuan utama dari semua alat ini dan alam semesta ini, kemana tujuan dan arusnya kemana? Hanya untuk Tuhan. Saya menciptakan untuk diri saya, untuk memuliakan saya. Engkau tak ciptakan manusia untuk apa? Memuliakan saya. Ngerti? Nggak ada yang lain. Jadi suara kita bisa nyanyi, nyanyi luar biasa gitu ya, seperti penyanyi-penyanyi yang hebat sekali. Begitu mereka lupa untuk memuliakan Tuhan, hanya cari duit sebanyak-banyaknya, seperti Thomas Dersley. Hey man, oh my Lord, lead me to the end. I am me. Dia dulu penyanyi di mana-mana. Ada beberapa tokoh teman saya, Sonata, grup rock SAS, Arthur Conan, sekarang jadi pendeta. Sebelum mereka jadi pendeta, saya jadi pendeta dulu. Jadi masih menang salah-salah. Ya. Sonata itu teman dan pernah ngajari saya main gitar. Sekarang jadi pendeta, ngiringi khusus, dan dia bertobat luar biasa dari narkoba, dari banyak. Sekarang jadi pendeta di Surabaya. Saudara kalau mau diundang kapan-kapan, Arthur diundang, Sonata diundang, kesaksian. Dan saya tahu gerejanya di Ketang. Tadi waktu saya ketemu dengan dia, mungkin saling heran-heran. Kamu dulu kan penyanyi, loh kamu kan juga grupnya kan? Saling menunjukkan apa? Wah, masa lalu kita ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Diarahkan Tuhan untuk apa? Memuliakan dia. Wah, kalau gitu kok mau jadi pendeta aja penyanyi rock dulu? Ngawur. Nggak mesti gitu kan? Itu cara Allah berbeda-beda. Nah, kita tahu tidak ada kenetralan. Saudara, istilah kenetralan itu adalah bahaya sekali. Ya. Jadi kalau untuk dunia bolehlah kita katakan netral ya, tapi kalau di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang netral. Bangku, rumah, semua itu siapa? Untuk memuliakan Tuhan. Ya, saudara kalau tahu kalau tidak netral, seperti Sodom dan Gomora, seperti Menara Babel, apa akibatnya? Kehancuran semua. Seluruh yang dibangun oleh manusia, kejayaan apapun, ada waktu Tuhan katakan, engkau mau bangga, lihat kuasa hancur. Ya. Nah, nanti Tuhan akan membangun langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru, bait Allah yang baru. Dari mana? Saudara tahu dari mana? Kota Yerusalem akan turun dan tinggal dan menetap di dalam bait Allah yang baru. Di mana bait Allah? Saudara, di mana? Bukan di Yerusalem, di Israel, di hatimu. Nyanyian baru akan keluar dari bait Allah yang baru. Ya, ini masa depan. Oke, pemusik ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, saya mau beri contoh ini ya, perhatikan baik-baik. Musik itu mempunyai begitu banyak hal, ya. Coba perhatikan. Kita sebelum masuk ke musik secara ini ya, realita secara mainnya, nanti saya akan tunjukkan. Sekarang kita masuk form, structure, and meaning. Turun. Form, structure, and meaning. Ya. Saudara perhatikan ada 3 istilah yang kita pakai. Form itu adalah bentuk dasar. Structure itu yang ada polanya, ada kayak bahasa itu ada tata bahasanya. Dan meaning itu adalah jiwanya, spiritnya, rohnya.
artinya seperti satu harmonisasi, dan itu meaning. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ada beberapa prinsip dalam Alkitab yang penting sekali. Alkitab tidak memberikan pada kita detail tentang aturan, legalitas, atau formalitas tentang ibadah. Israel mempunyai ibadah yang hebat sekali. Waktu Yesus mati di kayu salib, ibadah itu diubah oleh Tuhan. Bagaimana diubahnya? Surah, dimanapun engkau memuji aku, menyembah aku, memohon padaku, di situ ada gereja dan di situ ada penyembahan yang sejati. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, bukan nanti di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, tidak ada lagi itu, tetapi nanti di dalam roh dan kebenaran. Dan itu kalimat keluar dari Tuhan sendiri. Dan waktu Salomo membuat bait Allah dan sudah dicita-citakan, saudara, bait Allah itu 3 kali berdiri. Dalam artian yang pertama kali itu dari tangan Salomo, dari prototipnya. Jadi dasarnya adalah kemah tabernakel, kemah pertemuan yang didirikan oleh Musa. Masih ingat ya, padang gurun itu yang berjalan-jalan, mana tiang awan, tiang api bergerak, mereka berjalan. Dan kemudian menjadi bait Allah itu secara gedung yang hebat sekali, dan diperbarui oleh Herodes zamannya Tuhan Yesus. Jadi ada 3 masa bait Allah yang luar biasa, 3 masa. Dan waktu masa Tuhan Yesus mengatakan dengan kalimat yang luar biasa, dan itu mengubah seluruh sistem penyembahan kita. Bukan lagi berdasarkan pada liturgia formal dan legalistik yang mati, tetapi spirit dan kebenaran itu menghidupkan kita. Tuhan Yesus mengatakan, dalam waktu 3 hari aku akan robohkan bait Allah, dan aku akan bangun kembali. Apa itu artinya? Saudara, arti bait Allah adalah bukan hanya gedungnya, tapi sistem, seluruh penyembahan dan liturgi di sana diubahkan oleh Tuhan. Betul nggak? Bukan seperti perjanjian apa lagi. Engkau tidak perlu bawa kambing domba ke depan saya, pendeta. Enggak perlu. Kenapa? Karena Kristus sudah menggantikan itu. Jadi tata cara seperti itu diubahkan semua. Termasuk di dalamnya apa? Yaitu liturgi ibadah kita diubahkan Tuhan. Dan Tuhan tidak memberikan formula, rumus tentang ibadah yang baik. Setiap gereja dengan macam-macam penekanannya, tetapi ada 3 yang penting. Saudara perhatikan, ya. Bentar. Yang pertama, saudara perhatikan, prinsip utama, pengaturan liturgi. Di bawah lagi, pengaturan liturgi. Ya, nah ini. Saudara perhatikan, roh dan kebenaran itu harus ada dalam setiap ibadah dan pujian, dan tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada roh dan kebenaran di sana, maka itu bukan ibadah. Baik engkau mengatakan engkau orang Injili, orang Reform, orang apapun, jika engkau menggerakkan ibadah itu dengan bukan dari roh dan kebenaran, ataupun salah satu, hanya kebenaran saja, tidak ada rohnya, atau rohnya saja tidak ada kebenarannya, itu salah. Karena gereja juga dibagi menjadi 2 arus besar. Satu arus roh-rohan, yang satu arus bener-beneran. Yang satu bener-beneran itu arus tentang intelektual, yang pendalaman Alkitab teologi yang hebat sekali. Yang satu relasi dengan Tuhan secara langsung, rohnya langsung ketemu Tuhan, sehingga tidak ada berkaitan roh dan kebenaran. Tapi Tuhan Yesus mengatakan roh dan kebenaran. Rohmu nggak boleh kebablasan, kebenaranmu tidak boleh mati. Di dalam kebenaran ada roh Tuhan di sana. Di dalam roh Tuhan taat pada kebenaran, dan 2 ini bersama. Dan gereja menekankan doktrinal, menekankan itu praktis. Yang doktrin nggak perlu, yang penting apa? Saya ini hidup di mana? Saya menderita ini, bayar utang nggak bisa. Mujizatmu Tuhan berikan. Haleluya, utang saya bebas. Itu nggak perlu ngerti itu Tuhan Yesus. Nggak perlu. Kalau perlu sih Yesus
nggak ada nggak apa-apa, yang penting utang saya beres. Oh, itu ngaco, Saudara. Tapi kebenaran itu harus ada, harus ada. Nah, ini dua ini prinsip nggak boleh dihilangkan. Bukan soal tempatnya di mana, bukan soal dengan siapa saya beribadah, bukan itu. Tapi apakah roh dari Tuhan itu dan kebenaran itu ada dalam hati. Nah, sekarang saya tanya sekarang. Berarti Pak, kalau Bapak bicara seperti itu, ini bukan berkaitan dengan komunitas, bukan berkaitan dengan tempat, bukan berkaitan dengan pujian apapun, bukan. Tapi roh dan kebenaran. Nah, itu di mana? Maksudnya pengertian baik. Berarti ini berkaitan dengan pribadi yang kita sembah itu dengan pribadimu. Jadi penyembahan yang benar adalah pribadimu ketemu dengan Tuhan. Bukan kamu nunut ya, dompleng orang lain. Wah, gerejanya bagus, pada Roh Kudus karena saya nyanyi. Wah, puji Tuhan Pak. Tapi kamu gak bertemu Tuhan di sana. Itu gak ibadah. Itu bukan ibadah. Itu namanya perayaan. Jadi di sini berkaitan dengan apa? Roh dan kebenaran. Bukan di tempat, bukan di ini, bukan. Tapi apa? Engkau bertemu dengan Tuhan. Jika engkau ibadah, engkau tidak bertemu dengan Tuhan, engkau bisa menyanyi, tapi nggak pernah berkaitan sama sekali. Engkau melakukan ritual kesalahan keagamaan yang persis seperti dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi engkau tidak pernah terima aku, dan bahkan engkau membunuh aku, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara jangan dipikir, oh Pak itu orang Farisi, bukan saya. Salah, itu kamu dan orang Farisi sama persis. Kalau engkau ibadah dan tidak pernah mengenal Tuhan dan tidak mau hidup seperti Kristus hidup, saya katakan sekali lagi, sia-sialah kau ibadah sampai berpuluh-puluh tahun menjadi anggota gereja. Ibadah ke gereja bukan untuk menyelamatkan engkau. Kalau ibadah ke gereja menyelamatkan engkau, pada setiap orang yang datang, termasuk tukang sapu pun, tukang ngepel, pasti masuk surga. Betul nggak? Kalau setiap orang datang ke gereja pasti diselamatkan. Tukang sapu, tukang ngepel, tukang pengemis datang, selamat semua. Bukan karena ke gereja, bukan karena melakukan sesuatu, bukan, tapi karena engkau diangkat menjadi anak-anaknya dan engkau punya hubungan Bapa dan anak dengan Tuhan. Jika kau tidak punya ini, maka semua yang kita lakukan ibadah itu. Nggak peduli kamu mengatakan saya dari gereja GBI, saya dari gereja GKI, GKJI, GKI, oh banyak sekali semua. Itu di hadapan Tuhan nggak ada di surga, saudara. Maaf. Sekali lagi maaf. Di surga tidak ada gereja reform. Di surga tidak ada gereja Wesleyan, Pentakost, Karismatik, nggak ada. Saudara nanti kalau ke gereja tanya, Tuhan, gerejaku mana? Gerejaku, gimana kamu? Gerejaku bukan gerejaku, kumu bukan kuku. Jadi kalau saudara ke surga, saudara jangan cari gerejamu, apalagi cari pendetamu agung. Aduh, malu saya. Kenapa? Kamu cari Tuhan, bukan cari saya. Kamu ke gereja cari siapa? Coba saya tanya. Oh, pendetanya itu bagus, kalau khotbah lucu, gak bisa bingung. Wah, pendetanya hebat dari Amerika ini. Wah, pikir mujizat dan lain. Begitu saya klik di dalam seminar di Bandung, saya klik dan kemudian pendeta itu mengaku dia bercerai. Dia menuduh istrinya tidak dewasa. Dan pendeta itu waktu datang di Indonesia, 1 juta orang datang untuk menyembah dia. Dan dia di depan seluruh TV mengatakan I divorce dengan bangga. Apa-apaan saudara seperti itu? Orang Indonesia banyak bodoh saudara. Kalau namanya luar negeri bule gitu ya, bule enak, bule kan? Tahu bule kan? Bule enak, bule kan beda ya. Wah pokoknya kalau dari Pak, pendeta baru, rasanya kayak nyembah Tuhan. Saudara, mereka banyak brengsek. Saudara, hidup mereka betul-betul hancur. Engkau tidak tahu. Di sini saya punya banyak.
Tapi sekarang karena ada multimedia teknologi yang canggih sekali, saudara buka di YouTube, saudara akan ketemu pendeta-pendeta besar yang punya dosa apa itu ada di situ semua. Ada yang karena gay, dia tulis buku, banyak orang senang, wah punya bagus, tapi gay. Gimana? Jadi penyembahan di sini bukan hanya berkaitan dengan Allah itu siapa, tapi pribadi saya mengenal Tuhan, dikuduskan dan hidup serupa dengan Kristus sebagai puji-pujian saya. Itu yang membanggakan Tuhan. Saudara, kalau kita cuma mulut aja nyembah Tuhan, tapi hidupmu tidak pernah berubah dan serupa dengan Tuhan, kekudusanmu tidak bertambah, kepekaan dosamu tidak pernah bertambah, dan bahkan tambah berkurang dalam kebenaran, itu bahaya sekali. Semakin kita memuji Tuhan dengan menangis-menangis, semakin munafik lagi. Terus itu. Ya, ini berkaitan dengan menyembah Roh, Spirit dan kebenaran. Nah, saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, di sana dijelaskan, perhatikan baik-baik. Jadi saya sekarang ibadah, coba kita baca ya supaya kita tahu jelas. Orang-orang membaca ayat ini, saudara, nangkepnya beda-beda gitu ya. Yang berkaitan dengan ibadah. Roma 12, perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, apa saudara? Ayatnya, supaya kamu mempersembahkan apa? Artinya tubuhmu itu soma. Soma itu apa? Hidupmu seutuhnya. Jadi saya ke gereja, persembahan gimana? Ayo persembahan. Kan ada kantong kolektor. Persembahan kami. Kita bikinnya persembahan apa? Duit kita. Cukup kan duit. Ingat baik-baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan waktu engkau sembah, Tuhan tidak mau diberi uangmu. Tuhan mau diberi apa? Tubuhmu. Engkau beri uang, gak pernah beri tubuh, gak pernah diterima uangmu. Waduh Pak, tuntutannya kok berat? Ya memang gitu. Pak, saya gak mau Pak pelayanan misi susah-susah seperti Bapak kayak turun-turun mau kemana. Enggak lah, saya mau melayani, cuman yang melayani duit saya saja. Boleh gak? Duitnya dikirim, yang melayani duitnya. Ya puji Tuhan, duitmu masuk surga, kamu masuk neraka. Iya kan? Banyak orang-orang kaya seperti itu, saya ada waktu, udahlah, uang saya aja paling tidak kan saya melayani dengan uang saya. Satu sisi saya bisa mengerti itu, tapi sisi yang lain waktu kau baca ayat Alkitab ini, kau baru tahu apa? Tidak boleh seperti itu. Tuhan meminta apa? Tubuhmu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itulah apa? Nah, ibadahmu ya. Kalau di luar itu boleh nggak? Nggak sejati, bukan ibadah, palsu. Pak, jadi orang Kristen tambah ngerti, tambah susah. Kenapa? Mengerikan sekali ya. Jadi kalau kita datang ke gereja lihatin orang satu persatu, ngerti nggak mereka makna ibadah saja? Nah, di sini kita berusaha untuk memberikan seminar ini. Bukan supaya saudara itu malah membela denominasi saudara. Bukan. Kita tidak punya maksud apa-apa. Cuma kita ingin kita kembali pada kebenaran. Kita jangan menuduh gereja apapun. Itu urusan Tuhan. Karena kita tahu tidak ada nama satu gereja pun di dunia ini yang ada di surga. Baptis, Presbyterian, Coyonggi, gereja yang di itu ya evangelical, atau Presbyterian yang di mana-mana, atau gereja yang mau dari gereja ada Assembly of God, sidang jemaat Allah, ada Isa Pemasuk, semua gereja di sana semua, nggak ada satupun gereja yang ada di surga. Nama itu sudah tidak ada di sana. Yang ada apa sih? Gereja apa? Saudara tahu? Gereja itu apa? Yang kita ini tubuh Kristus, kepalanya tahu. Gerejanya Kristus Tuhan kita. Ya, itu di situ. Oke, ini ingat Bapak ya. Nah, kita kembali ke form structure dan meaning. Ya, atas.
Saya bahas sedikit. Ya. Perhatikan saudara, prinsip kemutlakan, terus ketertiban bersama, prinsip keutamaan. Siapa yang didulukan, siapa yang dinomorsatukan, bukan pribadi tapi adalah gerejawi. Nah, saudara perhatikan ya. Dan kemudian apakah ibadah kita itu konstruktif, bukan destruktif. Artinya konstruktif adalah hidup rohani kita dibangun terus di sana, atau kita semakin hancur di sana. Nah, saudara harus tahu. Jadi polanya bukan pola liturginya yang membuat kita semakin bertumbuh. Liturgi di dalam gereja, tata aturan ibadah dalam gereja tidak mempunyai dampak apa-apa dalam rohani. Sekali lagi dengarkan, jangan salah ngerti. Saudara, aturan keagamaan dan kesalehan tidak membuat engkau mendapatkan apa-apa, kecuali Roh Tuhan bekerja dalam hatimu, memakai alat-alat itu semua, menyadarkan engkau dan kemudian mengubahkan hidup. Saudara ngerti maksud saya? Saya tanya sekarang, saya main gitar, saudara, hatimu itu mendengar, oh, nah Tuhan, pujian, ini ada pujian kan? Aku percaya, gitu kan? Tuhanku ajaib, gitu kan? Betul Tuhan. Terus saya tanya, apakah karena gitar itu sehingga kamu bisa percaya Tuhan? Ataukah ada rohnya di sana yang kau dihubungkan dengan gitar itu dan kau dibawa kepada Tuhan? Yang benar yang mana? Gitar ini tidak membuktikan apa-apa pada saya. Bukan gitar ini yang membuat saya akhirnya sadar kepada Tuhan, bukan. Saya tanya sekarang, contoh yang lebih jelas lagi. Saya bertobat karena pendeta ini. Petrus bertobat karena ayam berkokok, betul? Nah, kalau ayam berkokok nobatkan orang, kenapa di kampung orang nggak bertobat? Hah? Berarti bukan perkara ayamnya. Ayam itu alat di tangan Tuhan dan bisa dipakai, bisa enggak pada saat tertentu, saat yang tepat. Tapi setiap pokok ayam atau setiap gitaran semua tidak tentu dipakai Tuhan, ya kan? Nah, soalnya harus tahu ini. Jadi sekarang saya waktu mengadakan ibadah liturgi dalam gereja, ada bandnya, terus ada mengatakan, kalau pakai bandnya, kalau pakai seperti ini saya nggak bisa konsentrasi. Saya mau yang diam, tenang, supaya konsentrasi. Nah, saudara, ada orang bisa tenang seperti itu, silakan. Ada orang yang bisa bersemangat dengan pujian, dengan band seperti itu, dia memuji-muji Tuhan, silakan. Bukan masalah soal ada bandnya, ada pianonya, atau ada apanya, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah engkau bertemu dengan Tuhan di sana. Itu masalah yang mutlak itu ada. Kalau itu tidak ada, engkau mau pakai band, mau cingra-cingra bagaimanapun, gak ada gunanya. Engkau mau diam kayak di kuburan, sepi, ibadah juga gak ada gunanya. Jadi kita sering kali betul-betul kita harus sadar. Saudara, kalau hari ini saudara sadar ya, banyak hal perkara-perkara yang Tuhan bukakan. Saudara, jangan berdiam. Beritahu teman-teman kita semua. Kenapa? Itu tanggung jawab kita. Banyak orang menuduh banyak hal. Waktu kita memberitahukan, enggak seperti itu. Ibadah kamu harus bertumbuh dengan Tuhan. Kau tahu kenal siapa dia. Kau harus berubah hidupmu, bertumbuh dalam. Kalau ibadah itu tidak ada artinya, buat apa kamu ibadah? Kalau kau tidak bertumbuh kekudusan, bagaimana kau ibadah? Kalau kau semakin jahat, ibadah semakin jahat, semakin jahat. Saudara, ibadah itu bukan hanya kalau saudara lihat baik-baik ya. Iblis bisa pakai ibadah untuk menghancurkan. Bisa sekali. Ada orang ibadah sambil nyanyi pamer, di depan orang yang dia hina. Suaranya bagus, orang itu nyanyi jelek. Ini pernah terjadi di gereja saya pelayanan. Ini suaranya bagus. Ada dua orang, satu main gitar bagus, satu piano bagus loh. Nyanyi. Dia kalau nyanyi selalu liatin orang itu. Saya lebih hebat dari kamu. Nyanyinya luar biasa. Agak serius sedikit. Yang nggak serius kan serius, gitu kan? Ya nggak serius, nggak serius, gitu kan? Udah serius, selalu serius gitu nyanyi. Dan selalu dia orang yang dihina tuh, ngapain kamu nyanyi liatin saya terus?
memang kamu nyanyi untuk saya gitu, enggak, aku menghina kamu. Kamu nggak bisa vibra, gitu ya. Kalau dia nyanyi take my hand, apa kamu? Nggak ada vibra. No, dia apakah dengan suara terus surga bergetar gitu? Terus pangeran dari malaikat turun semua, terus datang memuji. Hebat suara. Setelah kadang-kadang kita main piano nggak sama, gitu main piano ada katakan, piano mau jelek-jelek tangan gitu, kayak main mulai hujan. Saya kata kamu hebat sekali kamu, tapi waktu kau ibadah menghina orang, busuk ya teman. Tapi kalau kau ibadah tahu pada Tuhan, kau main dengan hati dan hancur, menangis kau mainkan. Terus seumur hidup saya pernah sekali adakan perjalanan diiringi oleh seorang pemuda. Dan waktu setelah khotbah, saya kaget sekali. Dia main piano, enggak seperti biasa, sangat luar biasa. Dia main begitu halus, dia menangis di sana dan di atas air mata. Terus waktu saya mengatakan menyanyikan lagu itu, maka ku tinggikan salibnya. Waktu selesai khotbah saat itu, saya minta dia main piano, saya tuntut dia mainkan piano. Kita nyanyi dari setelah begitu main, saya kata kalau dia nangis, dia main. Begitu dia sentuh musik, langsung kaget. Roh saya langsung merasakan sesuatu yang lain di tangan dia. Dan waktu saya lihat dia main luar biasa sambil tetes yang lain. Saya tahu dia bertobat. Beda sekali. Orang bisa mainkan musik gereja bisa, orang dunia bisa, mau bayar profesional bisa, main silakan main drum bisa. Tapi apakah mereka main untuk Tuhan? Dengan hati yang terangkat main drum untuk Tuhan, memuji Tuhan, main piano itu beda sekali. Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Ya. Kalau ada pertanyaan, tolong ditulis ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Agung. Demikianlah Bapak Ibu untuk sesi pertama ini. Kita akan break selama 10 menit mungkin cukup ya. Selama break itu kita akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara